Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan mempelajari satu kebenaran firman Allah dari Mazmur pasal yang ke-124. Nah saudara, seperti yang sering kita ketahui bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, Israel adalah biji mata Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Namun sesungguhnya Israel harus mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong mereka. Dalam segala musim dan waktu, dalam keadaan apapun juga, Israel harus mengakui bahwa Tuhanlah penolong mereka. Nah, mengapa pemazmur mengubah mazmur ini sebagai sebuah pujian bagi Allah Sang Penolong Israel? Kita akan membacanya, kita akan mempelajarinya, namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan, kita minta hadirat Tuhan menguasai kita. Roh Kudus menuntun dan memimpin kita. Kami datang kepadamu Tuhan, Allah penolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kaulah penolong kami satu-satunya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah
selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Allah yang setia, tak pernah meninggalkan saya kami sendirian. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, Haleluya. terlalu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku
Mata kami tujukan kepada Engkau ya Tuhan, sebab Engkau adalah satu-satunya penolong bagi kami. Kasih-Mu, pertolongan-Mu sudah sangat terbukti. Dalam keadaan apapun Kau selalu ada di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari Tuhan terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang kami baca, kami pelajari, kami renungkan, dapat kami lakukan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap belajar sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca dari Alkitab kita, saudara, Perjanjian Lama, halaman 968. Ya, saya menggunakan Alkitab terjemahan baru, ya, yang kedua yang sudah direvisi. Jadi nanti kalau ada perbedaan-perbedaan kata-kata itu enggak terlalu menjadi masalah, saudara, ya. Demikian firman Tuhan, Mazmur 123. Pujian bagi penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita, pasti air telah menghanyutkan kita. Banjir telah menenggelamkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita. Air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, Mazmur 124 ini menjadi bagian dari Mazmur jilid yang kelima, yang sebagian besar berisi tentang nyanyian yang dinyanyikan ketika bangsa Israel akan masuk ke kota Yerusalem. Itu jalannya agak menanjak begitu, saudara. Menanjak. Makanya 15 Mazmur. 15 Mazmur dari Mazmur 120 sampai 134 itu merupakan nyanyian pendakian atau nyanyian anak-anak tangga. Sebab Mazmur ini, 15 Mazmur tadi, itu dinyanyikan ketika umat Allah, orang Israel, mau beribadah ke bait suci, lalu menaiki tangga-tangga, sebab letaknya itu agak di sebuah bukit, begitu kira-kira. Nah, banyak orang percaya bahwa frase nyanyian pendakian ini mengacu kepada mazmur-mazmur yang dinyanyikan orang Yahudi ketika mereka akan merayakan hari-hari raya yang besar pula. Seperti Paskah, Pentakosta, ya, Pondok Daun, ya. Itu semua dinyanyikan lagu nyanyian ziarah Daud, yaitu berupa nyanyian memperingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak lupa bahwa Tuhanlah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menyelamatkan, menolong, memimpin mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, mengizinkan mereka menduduki satu tanah yang penuh dengan susu dan madu, yaitu tanah Kanaan, membangun bait suci yang mereka rindu-rindukan, menggantikan tabernakel Musa, sehingga bangsa Israel harus selalu mengingat bahwa Tuhanlah yang menolong mereka. Juga mereka diingatkan bagaimana Tuhan menghalau bangsa-bangsa yang hendak menghancurkan mereka, yang hendak menghadang mereka ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Israel harus ingat bahwa Tuhan, tangannya yang kuat dan gagah perkasa itu, yang menuntun mereka sebagai gembala yang agung, yang menolong mereka ketika mereka dalam kesusahan dan kesulitan. Itulah sebabnya nyanyian ini sebagai nyanyian ziarah, artinya nyanyian yang dinyanyikan untuk mereka beribadah
merayakan hari-hari raya besar dan mengingat kebaikan Tuhan. Dan itu pola yang diajarkan oleh Daud kepada bangsa Israel. Daud menulis Mazmur ini, saudara. Ketika apa? Ketika Daud merasakan bagaimana keadaan yang tidak mengenakkan. Ketika Daud menghadapi ancaman-ancaman bahaya. Orang-orang yang memusuhinya. Orang-orang yang tidak suka dengannya. Kita ingatkan, kita pelajari bahwa Daud itu sangat tidak disukai oleh Saul. Yang notabene adalah raja dan mertuanya. Hanya karena iri Saul itu kepada Daud. Ketika mereka pulang perang, Daud adalah pasukan perangnya Saul. Ya, ketika putri-putri Yerusalem, orang-orang Yerusalem itu mengeluh-elukan para pemimpin, para pasukan, para tentara Israel keluar, masuk ke kota Yerusalem setelah mereka mengalahkan para musuhnya. Mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dari situ saja Saul sudah melihat bahwa nanti akan tiba saatnya Daudlah yang akan mendongkel aku. Maka dibencilah Daud oleh Saul. Sehingga Daud harus lari dari hadapan Saul. Mengembara ke padang gurun. Bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu merupakan apa, saudara? Merupakan tekanan kehidupan yang Daud rasakan. Belum lagi ya dibenci oleh musuh-musuh Israel. Ada orang-orang yang mengikhtiarkan Daud itu celaka. Mengikhtiarkan Daud itu mendapatkan musibah. Ya. Jadi Daud begitu merasakan bagaimana situasi keadaan orang yang terancam hidupnya. Lalu apa yang dilakukan Daud? Satu-satunya cara yang dilakukan Daud adalah teriak kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Dan ketika Daud menghadap Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan turun tangan untuk menolongnya. Dan itu diingat oleh Daud. Peristiwa-peristiwa bagaimana dia ditolong oleh Tuhan tidak serta-merta dilupakan oleh Daud. Daud mencatat dalam memori ingatannya bagaimana Tuhan yang menolong dia dari setiap ancaman para musuh. Dari terkaman orang-orang yang membenci dia, Tuhan tampil sebagai penolong bagi Daud. Itulah sebabnya mengapa Mazmur ini isinya tentang kelepasan dari ancaman-ancaman para musuh. Lalu Daud ajarkan kepada mereka, saudara. Kepada umat Israel. Kepada 12 suku itu. Supaya mereka tidak melupakan kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan untuk bangsanya, yaitu bangsa Israel. Kita harus tahu dan ingat bahwa sepanjang sejarah, termasuk orang Israel, juga manusia di muka bumi ini, termasuk saudara dan saya, orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, tak henti-hentinya mengalami kesusahan, kesulitan, ancaman kehidupan. Dari para musuh, orang yang tidak senang dengan kita. Dari orang-orang yang hendak mengikhtiarkan kecelakaan buat kita. Seringkali kita merasakan sudah selesai masalah ini, ada masalah ini timbul. Ada problem hidup ini selesai, ada problem yang lain muncul. Daud mengingatkan kalau kita dalam kondisi yang seperti itu, ingat, Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Itu sebabnya kita harus memuji kepada Allah yang menolong kita. Ini sebenarnya inti dari Mazmur 124. Atau mungkin saudara, kesulitan hidup kita, tekanan hidup kita, karena kecerobohan di masa lalu kita. Mungkin karena kesalahan kita lah, maka hukuman Tuhan itu menimpa kita. Mungkin karena kehidupan lama kita yang rusak, penuh dengan dosa. Sehingga apa? Itu mengancam keselamatan kita. Ya. Misalnya nih contoh,
Orang-orang yang dulu ya hidupnya rusak, ya, minum-minuman keras, mabok-mabokan, ya, lalu mereka tidak menjaga kesehatan tubuhnya. Di masa tuanya akibatnya tubuhnya lemah, tubuhnya sakit penyakitan itu ada di dalam hidupnya. Dan ini merupakan sebuah ancaman jiwa, bukan? Sebuah keadaan karena kecerobohan manusia. Sehingga dia layak mendapatkan hukuman seperti itu. Tapi sekali lagi, Daud pun mengajarkan, kalau sampai itu terjadi, tetaplah datang kepada Tuhan. Dialah satu-satunya penolong kita. Daud mengajarkan bagaimana kita harus memuji Tuhan. Karena pertolongan yang ajaib itu datangnya hanya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ayat 6 dan 8. Pertolongan kita, ya ayat 8 khususnya itu, dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini jelas sekali, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari, mungkin dalam keadaan sulit hari ini, dalam keadaan yang sangat susah, ya, tidak mudah menjalani hidup. Tapi ada kabar baik buat kita semuanya. Daud mengajarkan buat kita, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dialah yang memiliki, yang menciptakan langit dan bumi. Sehebat apapun masalahnya, sekuat apapun tekanannya, kalau kita tetap punya iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan tampil sebagai penolong kita. Sampai-sampai saudara, pemazmur dalam hal ini Daud itu melukiskan keganasan para musuh itu. Seperti air yang dahsyat yang mampu menerjang, menggulung dan menenggelamkan apa saja yang dilandanya. Tadi kita membacakan dari ayat 3 sampai 5. Bagaimana kekuatan air bah itu. Air yang mengalir dahsyat itu. Seolah-olah menumbangkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Menggulung kehidupan manusia sampai menenggelamkan mereka. Sehingga manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Ini digambarkan oleh Daud sebagai sebuah keganasan musuh. Tetapi Daud tetap mengingatkan. Tetap berharap sama Tuhan. Toh alam ini termasuk air, ya, termasuk badai, termasuk air bah itu semuanya Allah yang mengatur. Semuanya Tuhan yang menetapkan. Tuhanlah yang memegang kendali atas situasi dunia ini. Jadi kalau kita merasakan masalah seolah-olah seperti sedang ditelan oleh derasnya arus air itu, ya, maka kita harus tahu sekarang Tuhanlah satu-satunya penolong buat kita semuanya. Saudara, kalau kita belajar firman Allah ya saudara, gambaran tentang laut dan air yang meluap-luap itu adalah lambang dari kuasa kekacauan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh manusia. Kalau kita bicara tentang air, ya, air bah, lautan yang bergelora itu bicara tentang apa? Kuasa yang mengacaukan keadaan, yang membuat manusia itu tidak mampu mengatasinya. Yang paling dahsyat kan air bah pada zaman Nuh. Mana ada manusia yang bisa menahan? Mana ada manusia yang bisa melawan kekuatan air bah itu? Tapi di dalam Mazmur 124 ini kita diajarkan sehebat-hebatnya kuasa untuk menenggelamkan anak-anak Tuhan, lebih hebat kuasa Tuhan untuk menolong mereka. Daud begitu percaya kepada kuasa Allah. Daud begitu yakin akan keperkasaan Tuhan. Dia berkata bahwa hanya dalam lindungan Allah lah kita ini aman. Dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah kita sejahtera. Ini pelajaran yang indah buat kita semuanya. Sehebat apapun tekanannya, sekuat apapun desakannya, masalah timbul, ya, problem-problem tidak pernah
berhenti untuk menggulung kita seperti air yang menggulung manusia, tetapi Tuhan yang mengatur segala-galanya. Pemazmur juga mengatakan bagaimana memaparkan betapa besar dan banyaknya hal-hal yang bisa menelan dia hidup-hidup. Ayat 3 tuh. Ya. Musuh nih, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka bangkit terhadap kita. Tapi di atasnya ada luar biasa. Kalau bukan Tuhan di pihak kita, kita udah dilumat habis oleh mereka. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita sudah ditelan habis sama mereka. Ini artinya bahwa Tuhanlah jalan keluar atas masalah kita semua. Musuh berusaha untuk menjerat, membuat diri kita menjadi mangsa yang empuk. Seperti serigala yang memperhatikan sebuah domba yang lemah. Serigala itu siap menerkam, mencabik-cabik domba yang lemah itu. Sehingga domba itu akan mati binasa. Tapi puji Tuhan, Daud berkata bahwa kita punya gembala yang baik, gembala yang agung, gembala yang dapat dipercaya, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini sebenarnya gambaran dari apa, saudara? Dari tipologi Yesus Kristus yang nanti akan lahir ke dunia karena dinubuatkan oleh Daud. Dan ketika lahir ke dunia, dia adalah gembala yang baik. Gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang peduli, gembala yang bertanggung jawab atas keselamatan domba-dombanya. Maka musuh sekejam apapun, serigala sekuat apapun yang hendak menerkam domba-domba Tuhan ini, Allah tampil sebagai penolong. Allah tampil menjadi pagar betis bagi domba-dombanya supaya tidak mampu dicabik-cabik oleh para musuh. Dengan tegas, Daud mengatakan bahwa kalau kita masih dalam keadaan sehat-sehat saja, kalau kita dalam keadaan baik-baik saja, itu semua karena Tuhan. Kita harus mencamkan ini baik-baik, saudara. Kalau hari ini saudara dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, masih bisa makan 3 kali sehari, masih bisa tinggal di rumah yang membuat saudara aman, masih bisa berteduh dari curahan hujan, masih bisa berteduh di dalam teriknya sinar matahari. Keluargamu baik-baik saja, anak-anakmu baik-baik saja, suami istrimu baik-baik saja. Itu semua karena Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi, yang tampil sebagai gembala yang menolong saudara dan saya. Betapa luar biasanya pengertian Mazmur 124 ini, saudara. Allah yang begitu besar, yang menjadikan langit dan bumi, memperhatikan kita satu demi satu. Satu demi satu. Kebutuhan saya, keperluan saya, ya, itu semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Bagian berkat yang Tuhan sediakan buat saya cukup untuk hidup saya bersama dengan keluarga, bersama orang-orang yang ada dalam rumah saya. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan kepada anaknya, kepada umatnya, satu demi satu. Kepada saudara, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Allah tidak pernah lalai untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah tidak pernah lalai memenuhi semua keperluan kita. Dan kalau saya boleh katakan, kepada orang yang selalu berharap kepada Tuhan, ukuran berkat Tuhan adalah kelimpahan. Kelimpahan, saudara. Itulah sebabnya dipandang penting bagi Daud supaya bangsa Israel ingat. Sekali lagi, ingat. Jangan lupakan Tuhan.
Jangan lalai terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan, kalau bukan Tuhan, kata Daud tadi, selesailah kita, dilumat habis oleh para musuh kita. Ini peringatan buat manusia zaman sekarang ini. Pada era sekarang ini. Betapa manusia sudah mudah sekali melupakan Tuhan. Tergerus oleh apa? Modernisasi. Perkembangan zaman. Teknologi yang semakin maju luar biasa. Mereka lebih sibuk dengan itu dibanding mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Ini memang pelajaran kuno, saudara. Ini pelajaran yang sangat-sangat kuno. Tetapi saya mau katakan begini. Ini relevan di segala zaman. Ini relevan di segala musim dan waktu. Kalau ribuan tahun dulu Daud memperingatkan kepada bangsa Israel untuk selalu ingat kepada kebaikan Tuhan. Sampai dengan detik ini, firman yang sama berlaku buat saudara dan saya. Tetap ingat kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai ingatan kita kepada Tuhan tergerus oleh kemajuan zaman yang semakin hari semakin luar biasa ini. Makanya Bible Study di CK7 Group ini saudara disampaikan. Supaya apa? Ya, saudara boleh menikmati berkat-berkat pada zaman akhir ini. Ya, saudara boleh menikmati kemajuan teknologi yang luar biasa ini. Tetapi saudara juga harus ingat bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang memberkati kita. Tuhanlah yang menuntun kita. Pelajaran ini sungguh-sungguh sangat berarti dan penting buat kita semuanya. Supaya apa? Supaya langkah-langkah kita disertai Tuhan. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita tetap ada di dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Teduh terlindung di dalam naungan Allah yang maha tinggi itu. Nah, bagaimana caranya saudara? Supaya kita bisa ada dalam situasi seperti itu. Tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Saya mau katakan begini. Mengucap syukurlah untuk apa yang saudara terima dari Tuhan hari ini. Nggak usah lihat orang lain. Tidak usah melihat berkat-berkat yang diterima oleh orang lain. Ketika kita mensyukuri apa yang kita terima dari Tuhan, itu bentuk dari apa? Ingatan kita terhadap pertolongan Tuhan. Kalau dirasa kurang, jangan bersungut-sungut. Kalau dirasa belum cukup, jangan mengeluh kepada Tuhan. Kalau dirasa kok tidak seperti berkat yang diterima oleh tetanggaku, orang lain, kawanku, sejawatku, atau teman-temanku. Nggak usah lihat mereka. Tetaplah mengucap syukur dari apa yang Tuhan berikan. Percayakan kepada kita untuk kita nikmati. Allah tidak pernah memberi kekurangan. Sampai anak-anaknya yang benar itu meminta-minta roti. Sebab tujuan Allah memberkati adalah supaya anaknya dalam kecukupan dan supaya ada ucapan syukur kepadanya. Dengan cara apa? Mengingat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kalimat begini, saudara. Kalau kita dalam keadaan sedang diancam, terancam oleh apapun juga, situasi atau keadaan apapun juga, entah orang-orang yang membenci kita, sakit penyakit, mungkin resesi ekonomi, keamanan yang semakin tidak bisa dapat percaya. Mari kita sepakat berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Roma 8 ayat 31 itu. Tidak ada musuh atau situasi yang tidak dapat dikendalikan anak-anak Tuhan jika mereka bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada situasi, keadaan yang mengancam sedemikian rupa yang tidak dapat kita kendalikan, tidak dapat kita kalahkan. Selama kita bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Oleh sebab itu, tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Dia, dan akui bahwa Dialah satu-satunya penolong buat kita semuanya. Yesuslah gembala yang baik buat kita semuanya. Dan itulah Mazmur 124. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu.
Kami belajar bagaimana Daud mengubah, menciptakan, menulis Mazmur Ziarah ini. Supaya bangsa Israel selalu mengingat tentang kebaikan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang pegang kendali. Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya seluruh umat Israel harus berharap kepada Tuhan. Sebab dialah yang menolong mereka semuanya. Pun demikian dengan kami ya Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, para musuh, entah keadaan, situasi, gejolak dunia yang semakin tidak menentu ini. Masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah perang di mana-mana. Tuhan, Engkaulah penolong kami. Engkau yang mengatur segala-galanya. Engkau yang menguasai langit dan bumi. Oleh sebab itu, kami akui hanya di dalam Engkaulah pertolongan dapat kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Doa kami untuk semua saudara-saudara kami yang dalam keadaan yang berkesusahan. Kiranya Tuhan hiburkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang buntu jalan Tuhan bukakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari apa-apa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.